amputasi terhadap dirinya. Karena seperti apa yang tadi perkataan dia yang saya ulang. I don't want to die right here. Dia tidak mau mati di tempat ini. Maka dari itu lebih baik kehilangan satu tangan daripada dia mati di tempat itu, saudara. Biarlah apa yang terjadi di dalam kehidupan Aaron, mungkin bagaimana di dalam kehidupan kita. Apakah saudara pernah mendapatkan challenge yang seperti apa yang Aaron alami? Beranikah saudara memotong akan tangan saudara untuk kehidupan? Mungkin saudara belum pernah mengalami challenge yang demikian. Tetapi hal ini sebenarnya, challenge ini terjadi di dalam setiap kehidupan daripada orang Kristen. Barang siapa mau masuk kerajaan Tuhan. Last week kita belajar bagaimana menjadi murid daripada Tuhan dengan 3N. Setiap daripada kita mau menjadi murid bagi Tuhan. Dengan meniru, memperhatikan, meniru, dan menambahin. Tetapi bagi setiap daripada kita juga hari ini, barang siapa mau menjadi murid bagi Tuhan, Tuhan memberikan sesuatu. Apa yang ada di dalam kitab Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-48. Tuhan meminta untuk kita meninggalkan. Lebih baik kita kehilangan sesuatu daripada kita mati dengan tidak mau meninggalkan sesuatu yang Tuhan ingin kita tinggalkan. Ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-48 di dalam Markus pasal yang ke-9 dikatakan, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan tangan utuh. Kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka, di tempat ulatnya yang tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Dengan suatu pernyataan yang tentunya ekstrim, Tuhan Yesus memberikan suatu ilustrasi bagaimana kita harus melepaskan atau menanggalkan atau kita potong bahkan sesuatu yang mungkin bagi kita sesuatu hal yang penting. Mungkin kita menghadapi, saya percaya Aaron pada saat itu memikirkan bahwa dia seorang rock climber. Tangan adalah sesuatu yang penting bagi dia, bagi masa depan dia. Dia sudah graduate dari university, saudara. Tetapi hobinya memang mendaki gunung. That's why dia tidak bekerja sesuai dengan sekolah yang dia pelajarin. Tetapi dia bekerja sebagai seorang di mana ada shop, di situ tempat penyewaan daripada barang-barang camping dan lain sebagainya. Dia lebih menyukai akan hobinya. That's why saya percaya dia sangat membutuhkan akan tangan dia. Pada saat tangan dia terjepit, saya percaya dia mengalami suatu dilema di dalam hidupnya. Mengalami dilema, dia tidak mau kehilangan akan tangannya. Maka dari itu dia berusaha untuk mencungkil akan batu itu, saudara. Berhari-hari selama 5,5 hari, sampai dia memikirkan bahwa dia tidak mau mati di tempat itu. Saudara,
tanpa setiap daripada kita memikirkan bahwa kita akan mengalami sesuatu kematian, maka dari itu kita tidak akan memikirkan akan sesuatu kehidupan. Seringkali kita berpikir, pada saat kita berpikir akan kehidupan, sepertinya kehidupan kita ini selama-lamanya, saudara. Tetapi pikirkanlah bahwa setiap daripada kita akan mengalami sesuatu kematian. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memberikan hanya kematian daripada tubuh, tetapi sesuatu kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan untuk hidup selama-lamanya. Di dalam kehidupan kita, saudara, kita mau belajar pagi hari ini bahwa kita, setiap daripada kita, jangan sampai ada sesuatu yang menindih kita, yang membuat kita tidak bisa lepas, dan bahkan kita tidak berani melakukan akan amputasi di dalam diri kita. Mungkin banyak hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang menindih kita, yang membuat kita tidak bisa lepas. Seringkali dosa menindih kita, seringkali dengan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, kita mungkin tertindih dengan demikian, sehingga kita menghadapi sesuatu antara mati atau kehidupan. Hari ini biarlah setiap daripada kita memikirkan akan hal ini, saudara. Biarlah film ini boleh kita lihat sekali mungkin. Mungkin saudara akan melihatnya kembali. Saudara bisa lihat di YouTube, cari Aaron Laston. Saudara akan menemukan. Lihat daripada 1 sampai serinya yang ke-6. Saudara bisa lihat semuanya. Saudara akan ingat di dalam kehidupan kita. Saudara tidak akan pernah melupakan akan hal ini. Saudara, karena saya berbicara di dalam hal rohani, maka dari itu sangat seringkali kita sangat sulit untuk merasakan, mengetahui apa batu besar yang menindih kita. Hanya satu yang bisa menunjukkan kita, apakah ada batu-batu yang menindih kita atau tidak, yaitu cermin daripada firman Tuhan. Pada saat kita mengizinkan firman Tuhan menyelidiki akan hati kita, apakah ada batu yang menindih kita di dalam kehidupan kita setiap hari? Apakah di dalam kehidupan kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan yang membawa kita kepada kehidupan? Atau atau kita berjalan sesuai dengan kehendak kita yang menuju kepada kematian? Antara kematian dan kehidupan hanya firman Tuhan yang membukakan pada kita, yang membuat kita seperti berjalan di depan cermin. Apakah kita berjalan di dalam kebenaran atau berjalan di dalam kematian? Cermin firman Tuhan akan menunjukkan adakah batu yang menindih kehidupan saudara dan saya. Maka dari itu di dalam kehidupan kita perlu untuk kita mengizinkan akan Roh Kudus berbicara di dalam kehidupan kita, mengizinkan akan firman Tuhan berbicara di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang pertama, mari kita buka bersama-sama. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang pertama, di situ kita bisa melihat sesuatu perkataan daripada Tuhan Yesus melalui Yohanes kepada jemaat di Sardis. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, di dalam pasal yang ketiga, dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Engkau hidup, tetapi engkau mati. Jemaat di Sardis dikenal sebagai jemaat yang robust, kalau saya boleh katakan. Jemaat yang gagah perkasa, jemaat yang hidup sepertinya. Sesuatu jemaat yang banyak sekali aktivitas. Mungkin banyak sekali pelayanan yang dilakukan. Sesuatu jemaat yang luar biasa. Sesuatu jemaat yang gerejanya, kalau saya boleh katakan, suatu gereja yang megah. Sesuatu gereja yang hidup. Tetapi firman Tuhan katakan,
engkau mati. Tapi dikatakan di dalam ayat itu, padahal engkau dikatakan hidup, padahal engkau apa? Mati. Di dalam kehidupan kita perlu, apakah kita hidup atau kita ada di dalam kematian. Hal ini boleh mengajar akan setiap daripada kita. Kenapa dikatakan bahwa jemaat di Sardis mereka mati? Karena di dalam ayat yang keempat, kalau saudara melihat bahwa mereka tidak berani untuk menanggalkan akan pakaiannya yang cemar. Tidak berani menanggalkan. Kalau kita lihat akan kehidupan daripada Aaron yang tadi kita lihat, dia berani menanggalkan akan tangannya yang terpenting. Tetapi jemaat di Sardis tidak berani. Jemaat di Sardis lupa mungkin, ataupun dia tidak menyadarin bahwa pakaian kecemarannya akan membunuh akan kerohanian daripada jemaat di sana. Dia tidak berani untuk menanggalkannya. Maka dari itu di dalam ayat yang keempat dikatakan, tetapi beberapa orang tidak mencemarkan pakaiannya, berarti ada beberapa saja yang tidak mencemarkan. Mereka berjalan dengan aku pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Hanya orang yang berani menanggalkan akan kecemarannya, memakaikan akan jubah putih, jubah kekudusan di dalam kehidupannya, maka itu merekalah yang akan hidup. Tetapi jemaat yang memakai akan pakaian cemar, yang mencemarkan akan kehidupannya, mereka akan mengalami akan sesuatu kematian. Maka dari itu hari ini, biarlah setiap daripada kita tidak hanya sekedar melihat akan movie yang tadi ditayangkan, tidak sekedar hanya kita mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah setiap daripada kita boleh menguji akan kehidupan kita, menguji akan diri kita. Adakah sesuatu yang menindih kita? Kita tidak mau seperti jemaat di Sardis. Berapa banyak katakan amin? Setiap daripada kita mau menjadi jemaat yang hidup, benar-benar hidup. Amin. Bukan kita melayani, tetapi kita seperti zombie. Sebenarnya kita mati. Kita nggak mau demikian, saudara. Kita mau menjadi jemaat di mana kita benar-benar mengalami akan sesuatu kehidupan. Sesuatu yang kita mungkin melihat, ada beberapa hal yang mungkin mengganggu akan perjalanan kekristenan kita, yang mungkin menghalangi akan perjalanan kita, ataupun mungkin sesuatu yang kita harus tanggalkan, sehingga kita tidak ada sesuatu yang mengerintangi kita untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk memilih hidup, amin saudara. Jangan kita memilih akan kematian, kita memilih akan kehidupan. Maka dari itu biarlah kita menanggalkan. Ada beberapa hal yang kita akan belajar pagi hari ini. Mungkin yang pertama, yaitu ada sesuatu batu yang besar yang menindih saudara pada saat ini. Yaitu suatu batu persahabatan, suatu batu friendship. Sesuatu mungkin persahabatan dengan orang-orang yang membawa saudara kepada sesuatu dosa. Mungkin orang tidak menyadarin bahwa dirinya begitu jauh daripada Tuhan. Saudara, pada saat saya di Dallas, saya ditanya saudara, pada saat kita memberikan seminar untuk anak-anak muda, how far is too far? Ya, berapa jauh kita bisa lakukan di dalam pacaran? Saya sengaja katakan kepada saudara pada saat ini juga. Saudara perhatikan bagaimana saudara berpacaran. Saya tidak mengatakan mungkin tidak boleh bergandengan tangan. Tetapi saya mengatakan di dalam suatu ilustrasi saya, bagaimana kalau kita bergandengan pada saat kita duduk dan sengaja saudara memakai rok mini dan tangan pacar saudara diletakkan di paha saudara. Gandengan tangan menyeberang jalan bukan dosa saudara, itu melindungi. Tetapi bergandengan tangan menuju kepada dosa, lebih baik dipotong saudara. Ada amin saudara?
sesuatu yang perlu untuk kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Bagaimana persahabatan kita, bagaimana friendship kita. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14, waktu saya nggak banyak hari ini. Sampai 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Bagaimana persahabatan kita dengan orang-orang yang tidak seimbang, dengan orang yang tidak percaya? Apakah saudara masih mau teruskan? Dikatakan persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah terdapat antara Kristus dengan Belial? Apakah bagian bersama orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan jangan menjamah yang najis. Maka aku akan menerima kamu dan aku menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan apa? Allah. Menyempurnakan kekudusan kita, menyempurnakan bagaimana relationship persahabatan kita. Bukan saudara gak boleh teman. Yes. Justru teman itu untuk saudara pengaruhin. Untuk ada di dalam kebenaran. Ada amin saudara. Bukan untuk kita mengikutin akan mereka. Firman Tuhan bukan mengajarkan untuk kita tidak boleh berteman dengan mereka. Tetapi ada sesuatu persahabatan yang membuat membuat saudara ini jauh daripada Tuhan. Pada saat saudara tahu bahwa mungkin sesuatu pergaulan yang akan menuju kepada sesuatu kematian. Mungkin teman-teman saudara mengajarkan saudara untuk ambil drugs dan lain sebagainya. Untuk mungkin akan minum-minum bersama. Mungkin pertama sesuatu hanya sekedar wine. Oke, mungkin sekedar bir. Mungkin nanti sekedar, semuanya hanya sekedar. Tetapi hal itu akan terus menuju kepada sesuatu kematian. Ada amin saudara. Bagaimana persahabatan kita? Rasul Paulus ingatkan kepada kita, bagaimana terang dapat bercampur dengan apa? Dengan kegelapan. Batu friendship kadangkala dapat membawa saudara di dalam sesuatu kematian. Yang dimana saudara terikat dan saudara tidak bisa melepaskan diri. Mungkin saudara enjoy. Saudara, banyak sekali saya ingin berbicara secara gamblang dengan saudara. Saudara, bahkan ada orang yang mengikat dengan apa saudara? Persahabatan dengan seks. Yang mengikat sehingga tidak bisa lepas. Karena apa saudara? Begitu saudara sudah pernah tidur bersama-sama, perasaan guilty untuk meninggalkan saudara tidak berani. Sehingga saudara di situ tertindih dengan apa? Dengan batu kematian. Saudara tidak bisa melepaskan diri unless saudara sendiri yang berani memotong. Aaron tidak bisa mengundang siapapun juga untuk memotong akan tangannya. Tetapi hanya dia sendiri yang memutuskan friendship-nya mungkin. Sesuatu yang tidak baik, dia berani. Mungkin, nanti aku tidak bisa mendapatkan lagi. Kalau saudara mau hidup di dalam kehidupan,
saudara sudah tidak memikirkan hal-hal yang demikian lagi. Ada amin saudara? Saya percaya Ralston memotong tangannya karena dia sudah tahu. Dia tidak bisa memikirkan nanti bagaimana rock climbing dan lain sebagainya. Yang dia pikir, dia harus hidup. Maka dari itu di dalam kehidupan kita perlu. Kalau hari ini saudara mungkin merasa ditegur oleh Tuhan melalui apa yang kita lihat melalui firman Tuhan, adakan suatu amputasi. Jangan melakukan persahabatan. Persahabatan it mean saudara begitu erat di mana orang itu mempengaruhi. Saudara seperti pakaian yang cemar. Saudara pakai di dalam kehidupan saudara. Disitulah yang akan menuju kepada sesuatu kematian. Yang kedua, secara saya nggak banyak ada waktu hari ini, ya, yaitu batu ambisi. Perhatikan saudara, batu ambisi dapat menindih saudara. Sesuatu ambisi, bagaimana saudara mencintai akan karier kita, mencintai akan ambisi yang luar biasa. Mungkin saudara saat ini berada di tempat yang paling top di dalam karier saudara, mungkin di tempat pekerjaan saudara, saudara di tempat yang paling tinggi mungkin. Tetapi kalau hal itu membawa setiap daripada saudara justru menjauh daripada Tuhan, saudara perlu pikirkan akan hal ini. Pikirkan, of course, saudara sebagai orang Kristen harus rajin. Saudara sebagai orang Kristen harus menjadi kepala dan bukan ekor. Of course, saudara sebagai orang Kristen, sebagai orang yang bisa menyatakan akan kemuliaan Tuhan melalui pekerjaan saudara, melalui karier saudara. Saya percaya akan hal itu semuanya. Tetapi yang Tuhan tidak kehendakin, yang akan menuju kepada sesuatu kebinasaan, yaitu pada saat kita tahu bahwa karier itu akan membunuh keluarga saudara, akan membunuh akan kehidupan kerohanian saudara. Itulah yang saudara harus tanggalkan. Sesuatu dapat menjebak akan kehidupan kita, menindih bahkan mematikan. Di dalam kitab Markus pasal yang ke-8, Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-36, 34 b sampai ayat yang ke-36. Markus 8 34 36. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan apa? Nyawanya. You can get everything, tetapi apa gunanya? Firman Tuhan katakan, apa gunanya seorang memperoleh semuanya, tetapi kehilangan nyawanya, kehilangan akan nyawanya. Saudara mungkin memperoleh semua, segala sesuatu yang saudara inginkan, tetapi akhirnya menuju kepada kematian, menuju kepada kebinasaan. Firman Tuhan katakan, apa artinya? Apa artinya? Juga Yakobus berkata, bahwa kekayaan itu dapat menuduh kita. Yakobus pasal yang ke-5, mari kita buka bersama-sama. Kitab Yakobus, pasal yang ke-5. Ayat yang kedua, Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Katakan, kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perak sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang apa?
berakhir. Yakobus mengatakan bahwa kekayaan emas perak, ya, di situ dikatakan bahwa pada akhirnya karat akan emas, dikatakan saya heran, emas kok bisa berkarat? Tetapi firman Tuhan memberikan suatu revelation. Karena apa? Karena karat itu akan mematikan kita. Ada amin, saudara. Karat itu menjadi racun. Justru pada saat kita lebih mencintai akan harta kita, pada saat kita mencintai itu lebih daripada Tuhan, hal itu akan apa? Akan membunuh kita sendiri. Pada saat kita mencintai akan apa yang kita punyai lebih daripada Tuhan, maka dari itu hal itu akan apa? Menjadi kesaksian, dikatakan. Menjadi kesaksian, artinya pada saat kita ada di dalam pengadilan daripada Tuhan, emas dan perak yang kita kumpulkan, sesuatu yang fana, itu akan menuduh kita. Akan menuduh kita. Akan menjadi, kalau saya boleh katakan, persecutor. Yang persecute kita, saudara. Emas itu akan berbicara. Itu dituliskan di dalam kitab Wahyu, di dalam kitab Yakobus ini untuk kita, saudara. Supaya kita ingat di dalam kehidupan kita, untuk kita hati-hati di dalam ambisi kita. Apakah kita tidak boleh mempunyai sesuatu ambisi di dalam hidup? Saya katakan boleh. Apakah saudara nggak boleh kaya? Saya katakan boleh. Siapa bilang nggak boleh? Boleh, saudara. Tetapi pada saat itu, lebih daripada kasih kita kepada Tuhan, itulah yang akan menuju kepada kematian. Ada amin, saudara. Maka itu Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasal yang 5 ayat yang ke-9. Sebab itu kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami di luarnya. Baik kami diam dalam tubuh ini berarti pada saat kita hidup, maupun kami di luarnya, di luar daripada tubuh ini, baik yaitu waktu pada saat kita meninggal, supaya, perhatikan, supaya berkenan ya kepadanya. Di dalam bahasa Inggrisnya, our goal to please him. Dengan segala yang kita punya, kita memuliakan nama Tuhan. Kita bekerja menjadi kepala dan bukan ekor untuk memuliakan akan nama Tuhan. Ada amin, saudara. Tetapi pada saat kita mengejar karier kita untuk kepuasan kita, pada saat kita mengejar posisi untuk prestis kita, untuk kita mengejar sesuatu untuk kesombongan kita, itulah yang akan membawa kita kepada kebinasaan, membawa kita kepada kematian. Biarlah kita menguji ambisi saudara dan saya pagi hari ini. Amin. Setiap daripada kita, biarlah kita menguji apa yang Tuhan katakan di dalam hal ambisi. Karena hal ini sesuatu hal yang bahaya, saudara, di dalam kehidupan setiap manusia. Selanjutnya, yaitu sesuatu batu, kalau saya boleh katakan, suatu batu entertainment atau sesuatu batu hiburan. Kita melihat seorang yang ahli, saudara. Seorang ahli yang ada di dalam Alkitab. Dia adalah seorang yang kaya raya. Dia adalah seorang raja. Dia adalah seorang yang luar biasa hikmatnya. Maka dari itu dia menguji sesuatu entertainment. Apakah dapat menjadikan sesuatu yang hebat, menjadikan sesuatu yang luar biasa. Dia menguji dengan penari. Dia menguji dengan musik. Saudara lihat di dalam kitab Pengkhotbah, saudara, kalau saudara baca di dalam Pengkhotbah pasal yang pertama, saudara bisa melihat di situ bagaimana Raja Salomo menguji akan semuanya. Sampai dia pada suatu saat dia mengatakan, semuanya itu adalah apa? Sia-sia. Bagaimana kehidupan pada saat ini, dunia ini dipengaruhi dengan entertainment. Entertainment menjadikan sesuatu kehidupan, lifestyle daripada banyak orang. Banyak orang dikelabuin dengan Hollywood,
Banyak orang dikelabuin dengan entertainment yang mana secara luar biasa. Berapa banyak dipengaruhi. Bagaimana saudara? Sering kali kita tertindih dengan batu yang entertainment yang kadang-kala bisa mematikan kita. Sampai saudara mungkin lupa masak untuk anak-anak saudara. Karena saudara lebih menyukai movie Korea. I'm sorry to say that. I'm sorry. Iya. Mungkin saudara lebih menyukai akan hal-hal. Saudara, saya tidak hanya berbicara di dalam hal movie. Beberapa saat yang lalu, beberapa anak-anak muda justru bukan dari keluarga yang berduit, tapi dari keluarga yang pas-pasan. Mereka mengejar apa? Mengejar cari sepatu Nike. Nike or Adidas, I forget. Air Jordan, is that right? Air Jordan last time? Mereka menginginkan Air Jordan. Kenapa saudara? Karena korban daripada entertainment, saya percaya. Korban daripada basketball. Mereka melupakan segala sesuatu. Mereka ingin mendapatkan akan shoes yang harganya ratusan dolar. Bahkan anak saya pernah menunjukkan kepada saya. Ada sepatu yang harganya, is that 9,000? 10,000. Sepatu basketball 10,000. Banyak orang tanpa disadarin mereka mati. Mereka mati korban daripada apa? Korban daripada entertainment. Bagaimana entertainment yang dunia ini sajikan untuk kita. Sepertinya bisa memberikan kehidupan, sepertinya bisa memberikan kepuasan, sepertinya bisa memberikan sukacita belajar daripada Raja Salomo. Raja Salomo sudah mencoba semuanya. Raja Salomo katakan semuanya itu sia-sia. Semuanya sia-sia, gak ada satupun yang dapat memuaskan. Mulai dari entertainment apapun, ya, sampai vacation apapun juga, dia buat kolam. Raja Salomo buat kolam, buat taman. Seperti kalau saudara mungkin piknik ke tempat yang mana, ya, yang gak ada duanya di dunia ini mungkin. Bahkan saat ini pun, ya, ada orang-orang yang mau membayar tinggi. Coba untuk ke bulan, saudara. Untuk ke bulan. Tapi firman Tuhan katakan, di dunia ini sia-sia. Pikirkanlah kehidupan. Ada amin, saudara. Saya nggak berhenti di sini. Bagaimana dengan Facebook, saudara? Sering kali Facebook sepertinya sesuatu, well, just mengisi waktu. Nggak dosa, saudara. Saya nggak mengatakan Facebook itu dosa. Tetapi kalau waktu saudara habis untuk Facebook, lupa berdoa, that is a sin. Amin, saudara. Saudara spend time for Facebook many hours. Sudahkah memberikan perpuluhan hour saudara dengan membacakan firman Tuhan? Kalau lebih banyak di Facebook daripada di firman Tuhan, that's a sin yang akan menuju kepada kebinasaan. Facebook nggak dosa, saudara. Tetapi biarlah setiap daripada kita waspada bagaimana. Kadangkala kita nggak menyadarin ada hal-hal yang menindih kita, yang membawa kita kepada kematian. Tapi biarlah hari ini katakan, I don't want to die right here. Aku nggak mau mati dengan Facebook. Aku nggak mau mati dengan Korean movie. Aku nggak mau mati dengan soap opera apapun juga. Aku nggak mau mati dengan basketball. I'm sorry, Kenny. Aku nggak mau mati, ya, dengan apa yang kita ambisi ataupun apapun juga yang mungkin kita punyai.
Kita nggak mau demikian, saudara. Kita mau memilih akan kehidupan. Banyak sekali hal-hal yang dapat menjebak kita, sehingga kita tidak memperoleh akan kehidupan. Terakhir, karena ini ditulis juga di dalam firman Tuhan, yaitu batu keluarga. Batu keluarga. Segala sesuatu bisa menjadi penghalang. Perhatikan perkataan saya. Segala sesuatu bisa menjadi penghalang. Bisa menjepit akan kita. Segala sesuatu bisa mematikan akan kita. Saya dulu berpikir, kok naik sepeda kok bisa meninggal? Ada orang ditabrak sepeda meninggal, saudara. Yang nabrak meninggal, yang ditabrak meninggal. I don't know. Tapi yang intinya yang saya ingin katakan, apa aja bisa membunuh kita, termasuk family. Termasuk family. Matius pasal yang ke-10. Kitab Matius pasal yang ke-10. Saudara masih memilih hidup? Haleluya. Ayat yang ke-36 dan ayat yang ke-37. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ayat ini tidak mengatakan untuk kita tidak mengasihi orang tua kita. Ada amin. Kita lebih memperhatikan, coba di dalam ayat yang kita baca, karena seringkali tanpa kita menyadarin, kita akan keliru, saudara, pengertian ini. Firman ini mengatakan, barang siapa mengasihi orang tuanya lebih daripada Tuhan. Lebih daripada Tuhan, maka dari itu, itulah ya yang Tuhan katakan ia tidak layak. Lebih daripada Tuhan, itu yang tidak layak. Dan ayat ini sebenarnya menceritakan apa yang terjadi dalam kitab Mika pasal yang ke-7. Yang mana pada saat itu sesuatu kehidupan kekacauan di dalam rumah tangga. Rumah tangga tidak ada sesuatu keharmonisan, mereka membunuh satu dengan yang lain. Tidak ada sesuatu kepercayaan atau ada sesuatu kehancuran di dalam rumah tangga. Maka dari itu Tuhan mengutip akan ayat ini, memakai akan ayat ini untuk kita menyadarin lebih baik kita meninggalkan akan ayah ibu kita. Bukan berarti kita meninggalkan secara meninggalkan. Tetapi dari pernyataan ini Tuhan mengajarkan kepada kita. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita mengasihi Tuhan lebih daripada segala hal, termasuk anggota keluarga kita sendiri. Ada amin, saudara. Saya masih ingat pada saat saya pertama kali menjadi orang Kristen, bagaimana kakak saya mengatakan, karena kakak saya yang pada saat itu dia yang bekerja menggantikan papa saya. Kakak saya mengatakan, kamu ke gereja terus, minta aja makan dengan gereja. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Saya bukan meninggalkan kakak saya, meninggalkan perkataan kakak saya.
saya tetap setia kepada Tuhan. Justru makin saya meninggalkan dan mendekat kepada Tuhan, saya makin mengasihi, makin dekat dengan mereka. Keluarga saya, pada saat keluarga saya dekat dengan Tuhan, justru mereka dekat satu dengan yang lain. Tapi pada saat mereka menjauh dari Tuhan, justru mereka bertengkar satu dengan yang lain. Poin saya, ayat ini bukan memisahkan antara anak dengan orang tua, tapi justru membawa restoration pada saat kita berani menomorsatukan Tuhan, menomorsatukan kebenaran. Maka dari itu kita akan lebih dipulihkan. Keluarga akan mengalami kehidupan kita akan makin hari makin indah di dalam kehidupan yang Tuhan sediakan. Ada amin, saudara? Biarlah di dalam kehidupan kita ini boleh selalu senantiasa waspada. Jangan sampai kita tidak berani di dalam kehidupan kita untuk menomorsatukan Tuhan lebih daripada segala hal. Jangan sampai mungkin anak mengganggu akan kehidupan kita untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Jangan sampai mungkin istri kita atau suami kita mengganggu kehidupan kita untuk kita lebih daripada Tuhan. Maka dari itu, saudara, saya ingin untuk setiap daripada kita untuk boleh selalu senantiasa mengingat akan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang akan membawa kehidupan daripada kita semuanya. Hanya ada dua pilihan, ya, untuk kita tetap memilih mempunyainya tetapi di dalam kematian, atau kita berani untuk menyerahkan kepada Tuhan. Lagu tadi kita nyanyikan bersama-sama, aku berserah. Tidak hanya berserah begitu saja, saudara. Serahkan kepada Tuhan. Serahkan segala sesuatu yang tidak berkenan. Serahkan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, I surrender all. Lagu tadi katakan, I surrender all. Aku serahkan semuanya Tuhan. Biarlah semuanya diserahkan pada Tuhan. Jangan ada satu hal pun yang membawa saudara kepada kebinasaan. Biarlah kita memilih akan kehidupan. Biarlah setiap daripada kita hari ini tidak ada lagi batu yang menjepit kita, tidak ada sesuatu yang dapat mengganggu, merintangi perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan mau untuk setiap daripada kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Ada amin, saudara. Mari kita berdoa bersama-sama.